Pembahasan soal bersama Ibu Delima. Kumpulkan semangatmu, mari siapkan energi. Anggaran suatu negara tahun 2021 menunjukkan jumlah penerimaan 2.300 triliun. Pada tahun berikutnya, pemerintah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran sebesar 20%. Kebijakan anggaran tersebut adalah kebijakan anggaran berimbang. Mengapa? Karena peningkatan penerimaan dan pengeluaran besarnya sama. Perhatikan pernyataan berikut. Fungsi APBN ditunjukkan oleh angka. Bahan pertimbangan untuk kebijakan ekonomi bukan merupakan fungsi. Ya. Kemudian distribusi dana sesuai anggaran belanja merupakan fungsi distribusi. Kemudian yang ketiga, sebagai prioritas pembangunan secara menyeluruh merupakan fungsi alokasi. Meningkatkan stabilitas perekonomian nasional merupakan fungsi stabilitas. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan merupakan fungsi, melainkan tujuan. Jadi 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan penerimaan negara dalam kolom A dan bentuk penerimaan negara dalam kolom B. Pertanyaannya, penerimaan negara dan bentuk penerimaan negara yang tepat ditunjukkan oleh pasangan. Jadi, pasangan mana yang tepat? Kalau kita lihat di sini, yang tepat adalah A3, yaitu penerimaan negara bukan pajak, sedangkan bentuknya B4, yaitu penerimaan negara dalam bentuk migas. Migas itu berarti sumber daya alam, bukan pajak. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Pengeluaran pemerintah pusat berupa belanja pemerintah daerah ditunjukkan oleh angka. Nomor 3, memberikan kenaikan tunjangan profesi guru dan bantuan operasional sekolah. 4. Mengalokasikan dana untuk pemekaran wilayah kabupaten. 5. Memberikan bantuan dana untuk menunjang desentralisasi. Oke, saya kira cukup jelas karena ini tinggal mengulang ya. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Berikut yang merupakan pajak perdagangan internasional adalah, kita harus ingat bahwa pajak perdagangan internasional hanya ada 2, yaitu bea masuk dan bea keluar, bea impor dan bea ekspor. Salah satu pengeluaran pemerintah pusat yaitu belanja pegawai. Selanjutnya, anggaran belanja pegawai tersebut digunakan untuk, sudah jelas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Sosial mengalokasikan dana sebesar 15 triliun untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021. Jumlah dana tersebut meningkat dari anggaran tahun 2020 sebesar 10 triliun. Dana tersebut dianggarkan dalam pengeluaran yaitu pos, jelas, bantuan sosial. Dalam mekanisme penyusunan APBD, apabila RAPBD yang diajukan pemerintahan daerah ditolak DPRD, maka tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah merevisi, kemudian mengajukan kembali kepada DPRD. Oke. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan 3 kolom ya, kolom A, kolom B, dan kolom C.
Kemudian ditanya, berdasarkan tabel tersebut dana perimbangan ditunjukkan oleh pasangan. Lihat di sana, pasangan yang tepat adalah A 2 dana bagi hasil, B 3 dana alokasi umum, C 1 dana alokasi khusus. Itulah pasangan yang tepat. Namun kalau dana perimbangan itu termasuk di dalamnya dana penyesuaian ya, serta dana otonomi khusus. Itu juga masuk. Tetapi pasangan yang tepat ada pada A2, B3, dan C1. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Kegiatan di suatu daerah yang termasuk sumber pendapatan asli daerah adalah, nah lihatlah di sini berbagai macam kegiatan, yang mana diantaranya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Ingat, sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan yang meliputi P2, pedesaan dan perkotaan, serta retribusi, seperti retribusi parkir, retribusi jalan tol, kemudian ada retribusi pelabuhan, ada retribusi kebersihan, dan lain sebagainya. Oke, maka jawabannya tentu pengendara sepeda motor membayar retribusi parkir. Perhatikan pernyataan berikut. Pengeluaran tidak langsung pemerintah daerah ditunjukkan oleh pernyataan. Jadi, kamu diminta dapat membedakan mana pengeluaran langsung dan mana yang tidak langsung, ya. Kalau kamu udah mengerti arti pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung, tentu dapat membedakan. Nah, perhatikan di poin nomor 1. Pada anggaran tahun 2021, pemerintah Provinsi K mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten M. Nomor 3. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten L mengalokasikan dana untuk pembayaran utang. Nah, ini juga tentu merupakan pengeluaran tidak langsung. Kemudian nomor 5. Pemerintah Provinsi D menaikkan tunjangan kinerja PNS yang memiliki kinerja bagus dan berprestasi. Nah, merupakan pengeluaran tidak langsung. Namun seandainya kenaikan ini untuk seluruh PNS tanpa melihat kinerja yang bagus maupun prestasi, berarti masuk ke pengeluaran langsung, ya. Ingat bedanya. Oke. Jadi yang benar 1, 3, dan 5. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan kolom A berisi pendapatan asli daerah dan kolom B berisi lain-lain dari pendapatan yang sah. Pertanyaannya, perbedaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terdapat pada pasangan. Ingat ya, dana perimbangan. Perhatikan A3, APBD pemerintah daerah N naik sebesar 15%. Kenaikan tersebut bersumber dari pengoptimalan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, jelas merupakan pendapatan asli daerah. Lain-lain pendapatan yang sah ada pada, yaitu Kabupaten Gorontalo menerima dana hibah sebesar 10 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang yang melanda Gorontalo. Nah, lalu mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan B1? Pemerintah daerah melakukan pinjaman kepada perbankan dalam negeri untuk memenuhi belanja daerah. Ini
namanya hutang. Kemudian nomor 2. Nomor 2 di sana kita lihat pemerintah daerah I mendapatkan dana dari hasil penjualan aset tetap dan jasa giro. Ini memang termasuk ke pendapatan lain-lain yang sah, tetapi pasangannya tidak tepat, ya. Nah, maka pasangan yang tepat di sana adalah A3 dan B3. Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut. Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada angka. Saya kira ini tidak masalah lagi ya. Harusnya semua sudah dapat menjabarkan mekanisme penyusunan APBN. Langkah pertama ada pada angka 1, yaitu Presiden menyampaikan APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukung. Ya, tentu kepada DPR. Langkah kedua ada pada poin nomor 5, pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN. Langkah ketiga ada pada poin nomor 4, RAPBN beserta nota keuangan dibahas, ya. Dalam rapat paripurna dilanjutkan rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Kemudian langkah keempat ada pada poin nomor 3. Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan. Dan langkah terakhir ada pada nomor 2. Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada DPR. Atau pemerintah menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah melakukan belanja tidak langsung berupa. Nah, maka lihatlah pernyataannya. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah menyediakan bantuan kepada produsen pupuk. Nah, bantuan kepada produsen pupuk berarti merupakan belanja subsidi, ya. Harus bisa dibedakan antara subsidi dan bantuan sosial. Subsidi merupakan bantuan yang diberi pemerintah ke pengusaha atau badan usaha dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang lebih murah. Nah, ini merupakan soal dari materi perpajakan di Indonesia. Ibu harap kalian semua lebih fokus karena di sini ada hitungan, ya, di mana kita butuh konsentrasi penuh. Baik, Pak Aldo seorang ASN menerima pendapatan Rp8.500.000 per bulan. Pak Aldo mengikuti premi jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja yang disingkat dengan K3 sebesar 1% dan jaminan kematian sebesar 2% dari gaji. Pak Aldo juga membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000 dan jaminan hari tua sebesar Rp100.000. Pak Aldo memiliki istri yang bekerja dan penghasilan mereka digabung. Penghasilan istri Pak Aldo Rp5.500.000 per bulan. Mereka juga sudah memiliki 2 orang anak. Nah, setelah kita mengerti soal ini, ya, data-data dalam soal ini, lalu kita akan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Aldo tiap tahunnya. Langkah pertama dalam menghitung PPh, kita harus pahami dulu beberapa istilah berikut. Yang pertama, wajib pajak. Wajib pajak
penghasilan itu ya adalah orang pribadi yang penghasilannya lebih besar dari PTKP. Kemudian yang kedua, badan usaha. Nah, apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, di mana PTKP ini berbeda-beda sesuai dengan status wajib pajak. Untuk PTKP wajib pajak yang masih single atau tidak kawin itu besarnya 54 juta. Kalau ada tanggungan satu orang maka tambah 4.500.000. Tetapi ingat, tanggungan maksimal dihitung 3 orang. Berikutnya untuk PTKP wajib pajak yang menikah. Untuk si wajib pajak tadi 54 juta, kemudian karena dia sudah menikah bertambah PTKP 4.500.000. Kalau punya tanggungan satu orang bertambah lagi 4.500.000, demikian terus sampai maksimal 3 orang tanggungan ya. Nah, kemudian untuk wajib pajak yang menikah dan pasangannya sama-sama bekerja. PTKP untuk orang yang menikah dan penghasilannya digabungkan ya, artinya mereka mempunyai satu NPWP saja, maka besarannya itu 112.500.000. Dari mana? Nah, yang pertama untuk masing-masing yang bekerja tadi itu 54 juta PTKP-nya. Berarti 54 tambah 54 sudah 108 juta ya. Kemudian ditambah karena mereka menikah ya 4.500.000, maka 112.500.000. Kalau punya tanggungan 1 tambah 4,5, punya tanggungan 2 tambah lagi 4,5, punya tanggungan 3 tambah lagi 4,5. Namun ingat, maksimal tadi tanggungan hanya sebanyak 3 orang. Oke, kalau ini sudah paham, sekarang kita harus mengerti juga dengan tarif pajak. Maka perhatikan berikut ini. Lapisan pertama, untuk PKP atau penghasilan kena pajak sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Lapisan kedua, untuk penghasilan lebih dari penghasilan kena pajak ya, lebih dari 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Dan lapisan ketiga, untuk penghasilan lebih dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, sedangkan lapisan pajak keempat itu berlaku untuk di atas 500 juta sampai berapapun penghasilannya dikenakan pajak 30%. Ini berdasarkan pasal 21 tadi. Kemudian di dalam harmonisasi peraturan perpajakan yaitu sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Ini masih lapisan pertamanya. Kemudian lebih dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Kemudian lebih dari 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Lalu ada lapisan kelima yaitu di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, kembali kita ke soal Pak Aldo tadi. Pak Aldo mempunyai penghasilan 8.500.000 ya. Kemudian dia mengikuti asuransi dengan premi jaminan K3 yaitu kecelakaan kerja tadi, kesehatan dan kecelakaan kerja 85.000. Premi jaminan kematian 170.000. Maka premi ini jumlahkan ya, dijumlahkan lalu dikurangi dari penghasilan Pak Aldo. 8.500.000 kurang 250.000
55.000 sama dengan 8.245.000. Nah, ini disebut penghasilan bruto. Kemudian dari penghasilan bruto ini, Pak Aldo harus membayar jaminan hari tua sebesar Rp100.000 dan iuran pensiun Rp250.000. Sehingga ya, penghasilan neto Pak Aldo per bulannya sama dengan 7.895.000. Nah, penghasilan neto 1 tahun berarti ini harus kita kalikan 12 karena sehingga diperolehlah angka Rp94.740.000. Aldo sudah menikah dan mempunyai seorang istri yang bekerja. Penghasilannya 5.500.000. Jadi 12 kali 5.500.000 sama dengan 66 juta. Dijumlahkan dengan penghasilan neto Pak Aldo, maka diperoleh penghasilan neto setahun keluarga Pak Aldo ini 160.740.000. Nah, setelah diketahui penghasilan neto 1 tahun, lalu dikurangi dengan PTKP. Ingat, PTKP untuk orang yang menikah yang penghasilannya digabung dan mempunyai tanggungan 2 orang karena mereka mempunyai anak 2 orang tadi. Yang besarnya, lihat kembali tabel ya. Tabel tadi besarnya Rp121.500.000. Dari mana angka ini ya? Jadi Pak Aldo 54 juta tambah istrinya 54 juta sudah 108 juta. Mereka menikah, berarti PTKP bertambah 4.500.000, ya kan? Kemudian mereka mempunyai anak 2 orang, berarti tanggungan ada 2. Maka untuk masing-masing 4.500.000 sehingga tambah 9 juta untuk 2 orang. Nah, itulah asal dari 121.500.000 ini. Lalu dikurangkan dari penghasilan neto 1 tahunnya 160.740.000 kurang 121.500.000, maka penghasilan kena pajak keluarga Pak Aldo sama dengan Rp39.240.000. Kalau sudah diketahui besarnya PKP, kita tidak perlu lagi menghitung yang lain-lainnya, tinggal kita hitung tarifnya sesuai dengan lapisan tarif pajak ya. Nah, untuk rentang penghasilan penghasilan kena pajak sampai 50 juta tadi tarifnya 5%, maka Pak Aldo ini hanya kena di tarif pertama 5% kali 39.240.000, diperolehlah angka Rp1.962.000. Oke, kita lanjutkan. Pak Chandra mengekspor produk hasil usahanya yaitu sepatu dan jaket kulit ke negara X. Total produk yang dikirimkan 550 juta. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi ini adalah untuk ilustrasi Pak Chandra ini ya, Pak Chandra tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Alasannya karena Pak Chandra melakukan kegiatan ekspor. Oke, itulah jawaban yang benar. Next, perhatikan pernyataan berikut. Subjek pajak yang dikenai pajak penghasilan ditunjukkan oleh angka. Nah, subjek pajak penghasilan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tadi ya tahun 2008 ya. Subjek pajak itu adalah orang pribadi yang berdomisili di Indonesia
kemudian warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, kemudian warga negara asing yang mempunyai keinginan untuk berdomisili di Indonesia. Maka jawaban yang benar di sana adalah 1, 2, dan 4. Berikutnya, Pak Rifan, seorang pegawai BUMN, memiliki penghasilan sebesar 10 juta tiap bulan. Pak Rifan telah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Dalam setahun, iuran pensiun yang dibayar Pak Rifan sebesar 2 juta rupiah. Jika istri Pak Rifan tidak bekerja, pajak terutang Pak Rifan tiap tahun adalah. Cara penyelesaian soal ini sebagai berikut. Pertama, kalikan penghasilan Pak Rifan ke 12 ya, untuk mengetahui penghasilan bruto 1 tahun. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita kalikan dulu penghasilan Pak Rifan ke 1 tahun, beroleh 120 juta. Kemudian kita kurangi dengan iuran pensiun yang harus dibayar tiap tahunnya, yaitu 2 juta. Maka 120 juta kurang 2 juta, diperolehlah penghasilan neto 1 tahun 118 juta. Kemudian PTKP untuk Pak Rifan yang sudah menikah dan mempunyai 1 tanggungan itu besarnya 63 juta, sehingga diperolehlah PKP sebesar 55 juta. Nah, setelah diketahui PKP, maka kita tinggal menghitung sesuai dengan tarifnya. Dalam hal ini Pak Rifan kena 2 lapisan tarif. Tarif pertama 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000, dan tarif kedua 15% kali 5 juta sama dengan 750.000 rupiah. Maka PPh setahun 3.250.000. Oke, selanjutnya keluarga Ibu Desi makan di salah satu restoran di kotanya. Total harga dari seluruh menu yang dipesan keluarga Bu Desi sebesar 450.000. Apabila restoran tersebut mengenakan pajak pertambahan nilai pada tiap menu yang tercantum, maka total biaya yang harus dibayarkan keluarga Bu Desi sebesar, nah ini kalau pajak pertambahan nilai itu kan besarnya 10%, maka 450.000 kali 10%, 45.000 tambah 450.000, maka total seluruhnya 495.000. Kalau ini easy lah ya. Oke, PT Jaya Karya memperoleh pendapatan bruto sebesar 400 miliar pada 2020. Penghasilan kena pajak PT Jaya Karya tersebut sebesar 3 miliar. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar PT Jaya Karya sebesar. Nah, kalau sudah diketahui besarnya PKP, maka tinggal menghitung tarifnya sesuai dengan undang-undang ya perpajakan tadi ya. Untuk badan usaha 25% kali PKP, maka 25% kali 3 miliar sama dengan 750 juta. Berikutnya, Boston, seorang pengusaha sepatu yang memperoleh keuntungan sebesar 25 juta tiap bulan. Boston belum menikah dan masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah pensiun. Selain itu, ia memiliki 1 adik yang masih kuliah.
pajak penghasilan yang harus dibayarkan Boston tiap bulannya adalah. Cara menyelesaikan soal ini, pertama, kalikan dulu penghasilan tiap bulan menjadi setahun, berarti kali 12, diperoleh 300 juta. Kemudian PTKP untuk wajib pajak yang belum menikah dan mempunyai tanggungan 3 orang, 67.500.000. Kurangkan, maka diperoleh PKP 232.500.000 rupiah. Lalu hitunglah sesuai dengan tarifnya. Pertama, 5% kali 50 juta. Hasilnya 2.500.000. Lalu PKP yang 232.500.000 ini kurangi dengan 50 juta yang sudah dihitung pajaknya barusan. Tinggal 182.500.000. Inilah yang dikalikan dengan 15%. Diperoleh hasilnya 27.375.000. Jadi PPH setahun 29.875.000. Karena yang ditanya di dalam soal adalah PPH tiap bulan, berarti yang ini harus kita bagi lagi 12 supaya dapat per bulan. Maka diperolehlah 2.489.583 rupiah sebagai PPH yang harus dibayarnya setiap bulannya. Berikutnya, Pak Pedro memiliki sebidang tanah seluas 500 meter persegi di Kota Samarinda. NJOP tanah sebesar Rp400.000 per meter. Luas bangunan 250 meter persegi dengan NJOP 600.000 per meter. Jika NJOP TKP Kota Samarinda sebesar 10 juta rupiah, besar pajak bumi dan bangunan terutang atau yang harus dibayar Pak Pedro tiap tahun adalah, yang pertama kita paham dulu bahwa tarif PBB itu ya untuk pusat 0,5%, dia tarif tunggal ya. Tetapi PBB yang masuk ke pusat adalah PBB yang disebut dengan P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, ketentuannya dasar perhitungan pajaknya 40% kali NJOP KP, nilai jual objek pajak kena pajak. Kemudian tarif PBB daerah itu paling tinggi 0,3%. Ya, 0,3%. Itu meliputi P2, pedesaan dan perkotaan ya. Namun diberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menentukan, tetapi paling tinggi 0,3%. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, Pak Pedro memiliki sebidang tanah di Kota Samarinda. Berarti ini masuk ke P2 atau PBB daerah. Nah, kalau kita sudah mengerti mengapa dia masuk ke PBB daerah, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai jual objek pajak dari tanah Pak Pedro. 500 meter kali 400.000 diperoleh 200 juta ya. NJOP bangunannya 250 meter kali 600.000 150 juta, maka NJOP atau nilai jual objek pajak sama dengan 350 juta. Nah, NJOP TKP di Samarinda tadi ditetapkan 10 juta rupiah, maka NJOP KP-nya sebesar 340 juta. Lalu masuk ke tarif 0,3%
Ya, di dalam soal tidak dijelaskan berapa tarifnya, tetapi maksimal atau paling tinggi pajak PBB daerah itu 0,3, maka kita menggunakan ketentuan itu 0,3% kali NJOPKP, yaitu 340 juta. Hasilnya Rp1.020.000. Oke. Berikutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disingkat dengan DJBC ya, telah melakukan penertiban terhadap 422 kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku just tip, jasa titip barang. Ini untuk barang impor ya. Jumlah tersebut tercatat sejak awal tahun 2019 hingga 25 September 2019 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, pelanggaran yang dilakukan pelaku just tip ini karena tidak melakukan administrasi seperti membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, ketentuan impor, serta pajak penjualan barang mewah. Keadaan tersebut berdampak pada penerimaan negara menjadi berkurang. Udah jelas lah ya. Oke, berikutnya. Penjelasan yang tepat mengenai pajak adalah, jawabannya adalah bea dikenakan untuk barang dari luar negeri yang masuk di wilayah pabean. Berikutnya, Dewi seorang customer service di salah satu bank. Dewi memastikan setiap persyaratan calon nasabah dilengkapi dengan materai Rp10.000. Berkaitan dengan tarif pajak, materai termasuk tarif. Nah, tarif mana dia? Tentu tarif tetap ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya dalam belajar bersama Ibu Delima.